Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? La'allakunna bi khair. Insyaallah di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kemarin mengenai listrik dinamis. Silakan dibuka bukunya, catat poin-poin penting yang ada dalam video ini. Selamat menonton. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai arus listrik, hantaran listrik, dan rangkaian listrik ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik rangkaian listrik, kemudian sumber arus listrik, dan sumber-sumber energi listrik ya. Untuk video selanjutnya insya Allah kita akan membahas transmisi energi listrik, kemudian penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, upaya penghematan listrik, dan pencegahan bahaya listrik. Supaya lebih paham, tonton videonya sampai habis ya. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai arus listrik, di mana arus listrik adalah aliran muatan listrik ya. Aliran muatan listrik ini memiliki arah ya. Arahnya ada yang disebut dengan arah arus konvensional atau arah arus listrik dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah ya. Ini yang disebut dengan arah gerak muatan positif. Dan ada juga arah aliran elektron, di mana elektron mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Kita masuk ke karakteristik rangkaian listrik ya. Di sini ada hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini I1 dan I2, ini cabang ya, satu cabang. Masuk ya, I masuk. Dengan I keluar, I3, I4, dan I5 itu sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah I masuk, jumlah kuat arus yang masuk, berarti I1 dan I2. Kemudian jumlah kuat arus yang keluar, ada I3, I4, dan I5. Itu jumlahnya sama ya. Untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada gambar rangkaian listrik ya. Apabila rangkaian listrik disusun seperti gambar di samping, tentukan I1 dan I5 ya. Rumus dari hukum Kirchhoff ini kan I masuk sama dengan I keluar ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini I1 sama dengan 3 ampere ya. Kemudian I2 adalah 1 ampere. I3 ditanyakan, berarti ini langsung I4 ya. I4 0,5 ampere. Yang ditanyakan I3 dan I5. Jawab. Untuk yang pertama dulu, I masuk. I masuk sama dengan I keluar. Di sini berarti I masuk ada 3A ya. Ada 3A. I1 ya. 3. I1 berarti ininya I keluarnya adalah I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, di sini 3 ampere. I1-nya 1 ampere ditambah I3 yang ditanyakan, dan I4 0,5 ampere ya. Berarti ini 3 ampere, ini 1,5 ampere ditambah I3.
Jadi I3 sama dengan 3 ampere dikurangi 1,5 ampere, yaitu 1,5 ampere. Nah, kemudian di sini ada I5. I5 itu berarti I masuk, kemudian I keluar. Yang ini yang masuk ada, ke titik ini yang masuk ada I2 ditambah I3 ditambah I4 ya, yang keluar itu I5. Di sini I2 tadi berarti 1 ampere ditambah 1,5 ampere ditambah 0,5 ampere ya, sama dengan I5. Jadi I5-nya sama dengan 3 ampere ya. Jadi menurut hukum Kirchhoff, arus listrik yang masuk itu sama dengan arus listrik yang keluar ya. Jadi di sini I1 dengan I5 itu sama-sama 3 ampere ya, seperti itu. Kita masuk ke rangkaian GGL atau gaya gerak listrik dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup ya. Sebuah baterai yang baru yang belum dipakai umumnya memiliki GGL sebesar 1,5 volt ya. Artinya sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan arus listrik di antara kutub-kutub baterai tersebut ada tegangan sebesar 1,5 volt ya. Jika baterai tersebut dihubungkan dalam suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai tersebut disebut dengan tegangan jepit ya. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai terjadi karena adanya hambatan dalam pada baterai ya. Di sini menurut hukum Ohm ya, besar kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup itu adalah I sama dengan E per R besar, ini hambatan luar ya, ditambah dengan R kecil atau hambatan dalam, atau E sama dengan I dikali R besar plus R kecil ya. Kemudian cara mencari tegangan jepitnya adalah VK ya, VK sama dengan I dikali R, atau VK sama dengan E dikurangi E itu adalah GGL ya, GGL baterai dikurangi I kuat arus dikali hambatan luar ya. Penurunan tegangan atau selisih tegangan berarti sigma V sama dengan E dikurangi VK, atau sigma V sama dengan I dikali hambatan dalam ya, R kecil. Nah, di sini keterangannya. I adalah kuat arus listrik, kemudian E adalah GGL, R adalah hambatan luar, dan R kecil adalah hambatan dalam. Jika elemen listrik disusun secara seri, ya, ini sejumlah N elemen yang disusun secara seri, rumusnya adalah I sama dengan N ya, dikali E per R besar ditambah N dikali R kecil ya. Berarti di sini I adalah kuat arus sama dengan N itu jumlah elemennya ya, dikali E ini GGL-nya per hambatan luar ditambah N jumlah elemennya dikali hambatan dalam ya. Kemudian kalau sejumlah N disusun paralel seperti itu gambarnya. Cara mencari kuat arusnya adalah GGL ya, GGL per R besar hambatan luar ditambah hambatan dalam per jumlah elemen. Seperti itu. Pada rangkaian listrik, hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri dan paralel ya, seperti pada lampu dan baterai ya. Pola pemasangan hambatan ini ternyata juga mempengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik ya.
Di sini ada susunan seri dari hambatan ya. Nah, seperti ini susunan seri dari hambatan-hambatan. Ini hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 ya. Nah, di sini hambatan seri ya. Hambatan seri. Nilai rangkaian pada hambatan seri itu tinggal dijumlahkan aja hambatannya, berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn ya. Jadi ada berapa banyak hambatan itu semua dijumlahkan. Itu jumlah hambatan pada rangkaian seri ya. Kemudian di sini ada nilai arus tiap-tiap hambatan ya. Jadi tiap-tiap hambatannya juga dapat dihitung kuat arusnya ya, seperti pada di sini ya, ada I1, I2, dan I3. Nilai kuat arus pada setiap hambatan seri itu sama saja ya. Jadi I total sama saja dengan I1, sama aja dengan I2, sama aja dengan I3 sampai berapa banyaknya hambatan tersebut. Kemudian di sini tegangan pada tiap-tiap hambatan ya. Jadi tegangan total itu merupakan jumlah dari jumlah dari semua tegangan yang ada pada hambatan tersebut ya. Jadi V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah sampai Vn ya. Ada berapa jumlah hambatannya, di situ tinggal dijumlahkan aja tegangan-tegangannya. Di sini susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan ya. Di sini perbandingannya V1 banding V2 banding V3 banding Vn sama dengan R1 banding R2 banding R3 banding Rn. Ya, jadi di sini kesimpulannya kalau pada rangkaian seri itu nilai kuat arusnya itu sama ya. Sama tapi tegangannya berbeda ya. Kemudian pada susunan paralel, kita lihat di sini pada paralel itu nilai rangkaian serinya ya sama seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. 1 per rangkaian paralel ya di sini berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai 1 per Rn. Berapa banyaknya jumlah hambatannya ya. Berapa jumlah hambatannya. Nilai tegangannya di setiap resistor itu sama besar ya. Berbeda dengan pada rangkaian seri ya. Kalau yang rangkaian seri yang sama tegangannya itu berbeda ya. Tegangannya berbeda. Di sini sama besar, jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sampai Vn. Kemudian jumlah total kuat arus di setiap hambatan sama dengan kuat arus masukan ya. Jadi kuat arus yang masuk itu sama aja dengan kuat arus yang keluar ya. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai IN ya, seperti itu. Dan di sini susunan paralel hambatannya berfungsi sebagai pembagi arus ya, berarti I1 banding I2 banding I3 banding IN sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3 banding 1 per Rn. Jadi kesimpulannya kalau pada susunan paralel ya hambatannya itu tegangannya bernilai sama tetapi kuat arusnya berbeda ya, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan soal ya. Di sini ada soalnya, diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri ya, berturut-turut ada 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan ada 16 volt seperti gambar berikut. Yang ditanyakan di sini, berapakah besar hambatan pengganti ya, berarti kita tulis penyelesaian, kemudian diketahui ada R1 ya sama dengan 12 ohm, kemudian ada R2 15 ohm, kemudian ada R3 itu 13 ohm ya. Kemudian ada volt ya, beda potensial sebesar 16 volt.
Di sini yang ditanyakan itu yang pertama ada besar hambatan pengganti, berarti R ya. R, kemudian R totalnya ya. Kemudian yang kedua itu ada besar kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan ya. Jadi pada R1, R2, dan R3 berarti I1, I2, dan I3. Kemudian ada soal ketiga, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan ya. Berarti V1, V2, dan V3. Kalau pada video sebelumnya kita hanya membahas kuat arus total dan beda potensial atau tegangan total ya. Nah, di sini caranya yang pertama adalah kita cari yang A, berarti kita cari hambatan pengganti atau R total ya. Berarti karena susunnya seri berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Yaitu 12 ditambah 15 ditambah 3. Ditambah 13 ohm. Hasilnya adalah 40 ohm. Kemudian yang B adalah I ya, di sini I rumusnya adalah V per R, di mana V-nya adalah 16 volt dan R-nya adalah 40 ohm. Hasilnya adalah 0,4 ampere. Karena ini bersifat seri, maka tiap arus listrik itu sama ya. Karena seri berarti I1 sama dengan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yaitu 0,4 ampere. Jadi hambatan kuat arus tiap-tiap hambatan itu adalah 0,4 ampere ya. Kemudian yang ketiga adalah tegangannya ya. Tegangannya di sini tegangan itu rumusnya adalah V, kita cari V1 dulu. V1 berarti I1 kali R1. V1 itu 0,4 ampere dikali R1-nya adalah 12 ohm ya. Sama dengan 4,8 volt ya. Kemudian V2 berarti I2 dikali R2 di sini berarti 0,4 ampere dikali 15 ohm ya. Berarti sama dengan 6 volt ya. Ya, kemudian yang ketiga ada V3, caranya berarti I3 dan R3 berarti 0,4 ampere dikali berapa yang terakhir 13 ya, 13 ohm sama dengan 5,2 volt ya. Jadi tegangan-tegangan tiap hambatan tersebut, tegangan pertama itu 4,8 volt, tegangan kedua 6 volt, dan tegangan ketiga 5,2 volt ya. Seperti itu, mudah dipahami ya insya Allah. Kita masuk ke sumber arus listrik ya. Jadi listrik itu merupakan suatu energi ya, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik.
secara umum ya, sumber arus listrik itu terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sumber arus searah atau direct current atau yang disebut dengan DC ya. Di sini sumbernya ada yang disebut dengan elemen volta, kemudian ada baterai atau biasa disebut dengan elemen kering, ada juga akumulator atau yang disebut dengan elemen basah, kemudian ada solar cell ya. Sumber arus DC ini dihasilkan dari reaksi kimia sehingga disebut dengan elektrokimia ya. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik ini dibedakan menjadi elemen primer ya, di mana sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya pada baterai kering dan elemen volta ya, dia jadi tidak bisa diisi ulang ya. Kemudian ada juga elemen sekunder ya, di mana sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya sudah habis. Contohnya ada akumulator dan baterai lithium ion ya, atau baterai Li-ion ya. Biasanya ini yang digunakan untuk telepon genggam atau kamera ya, itu dapat diisi ulang. Kemudian sumber arus listrik yang kedua ada yang disebut dengan sumber arus bolak-balik atau alternating current atau AC ya. Contohnya di sini ada generator dan dinamo arus balik bolak-balik ya. Di antara sumber arus listrik yang telah disebutkan tadi ada baterai isi ulang ya, bentuknya seperti ini. Ini biasanya bisa digunakan berulang-ulang kali ya untuk pengisi misalnya mainan mobil-mobilan dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada elemen volta ya. Elemen volta ini termasuk elemen primer ya, di mana sumber arus listriknya itu memerlukan penggantian bahan atau elemen setelah digunakan ya. Di sini ada diketahui bahwa potensial tembaga itu lebih besar daripada potensial zinc ya. Potensial tembaga itu lebih besar daripada potensial zinc, sehingga tembaga ini merupakan kutub positif dan zinc ini merupakan zinc atau seng ya, merupakan kutub negatif ya. Jika di antara tembaga dan zinc ini dihubungkan dengan kawat penghantar melalui sebuah lampu, lampu ini akan menyala karena arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut ya. Lampu ini akan menyala hanya sebentar sebab pada lempengan tembaga ini timbul gelembung-gelembung gas hidrogen yang menghalangi jalannya arus listrik yang akan mengalir ya. Peristiwa terhalangnya aliran listrik oleh gas hidrogen ini disebut dengan polarisasi ya. Jadi di sini tuh ada polarisasi ya. Ini merupakan kelemahan dari elemen volta. Kemudian ada juga akumulator ya. Akumulator ini contoh dari elemen basah ya. Kemudian di sini ada baterai kering ya, irisan baterai. Di sini ada batang karbon sebagai kutub positif, kemudian ada pasta amonium klorida atau NH4Cl sebagai elektrolit, mangan dioksida sebagai depolarisator, dan seng atau zinc sebagai kutub negatif. Bagaimana cara kerjanya? Jadi di sini ada kemasan zinc ya. Kemasan zinc ini pada sel kering itu membungkus pasta NH4Cl ya, atau amonium klorida. Amonium klorida merupakan bahan kimia yang lembab ya. Kemudian sebuah batang karbonnya dipasang di tengah pasta ya. Batang karbon ini bekerja sebagai kutub positif dan bejana seng ini sebagai kutub negatif ya, sebagai kutub negatif. Sel kering dapat bekerja sebagai sebuah pompa elektron karena sel tersebut mempunyai beda potensial antara terminal positif dan terminal negatif. Apabila dua kutub sebuah sel kering ini dihubungkan dengan suatu rangkaian, maka akan terjadi reaksi kimia yang melibatkan batang karbon, zinc, dan beberapa bahan kimia di dalam pasta ya.
Hasilnya batang karbon ini akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif, sehingga elektron-elektron yang mengumpul pada zinc membuat zinc kelebihan elektron dan menjadi kutub negatif sel kering tersebut. Ya. Kita masuk ke sumber-sumber energi listrik ya. Yang pertama ada energi matahari atau pembangkit listrik tenaga surya, PLTS ya. Energi matahari atau energi surya ini merupakan energi yang paling melimpah di muka bumi ini ya, di planet kita. Pembangkit tenaga surya ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik ya dengan dua cara ya. Yang pertama dengan menggunakan fotovoltaik ya, yaitu mengubah langsung energi matahari dengan menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik atau yang sekarang lebih dikenal dengan solar panel ya. Cara yang kedua adalah dengan memusatkan energi surya dengan menggunakan sistem lensa atau cermin yang dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Ya, prinsip ini yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU. Kemudian yang kedua ada energi angin ya. Di sini dengan menggunakan kincir angin ya. Angin adalah salah satu contoh energi alternatif yang digunakan untuk pembangkit energi listrik ya. Energi gerak yang dihasilkan dari gerakan angin terhadap kincir itu diubah oleh generator menjadi energi listrik ya. Berbeda dengan batu bara, gas, minyak bumi, kincir angin ini tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin ini dipercaya sebagai energi yang ramah lingkungan. Kemudian ada energi air atau hydropower ya. Air ini di sini mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik ya. Arus air ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang menghubungkan pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Kemudian ada energi gelombang air laut. Energi gelombang air laut ini merupakan energi yang dapat menghasilkan listrik ya. Di sini ada potensial energinya, ada energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi panas laut ya. Gelombang air laut ini terjadi akibat adanya dorongan gerakan angin ya. Angin timbul karena adanya perbedaan pada dua titik yang disebabkan oleh pemanasan udara ya. Sebagai pembangkit listrik dapat dibuat berupa bendungan yang akan memanfaatkan air laut untuk memutar turbin ya sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir ini dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Bahan baku dari energi nuklir ini biasanya berupa uranium atau plutonium ya. Kemudian ada biogas. Biogas ini merupakan energi alternatif yang diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber biologis ya. Di antaranya contohnya di sini ada kotoran binatang ya. Kemudian kandungan utama dari biogas ini adalah metana dan karbon dioksida ya. Biogas dihasilkan dari dengan bantuan bakteri metanogen atau metanogenik. Bakteri ini secara alami terdapat dalam limbah yang mengandung bahan organik seperti limbah ternak ya. Umumnya biogas ini menggunakan alat yang disebut reaktor biogas yang dirancang agar kedap udara sehingga proses penguraian oleh mikroorganisme ini berjalan optimal. Kemudian selain biogas ada juga piezoelektrik ya. Piezoelektrik ini jadi energi yang dihasilkan dari suatu adanya energi mekanik ya, karena mendapatkan perlakuan tekanan ya, sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian ada bahan bakar gas hidrogen. Bahan bakar gas hidrogen ini merupakan sumber energi yang bersifat
ekoenergi dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi listrik atau panas ya. Mungkin hanya sekian pembahasan kali ini mengenai listrik dinamis. Ustazah minta maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.